Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji hormat kami naikkan di hadirat-Mu Allah Sang Sumber Kuasa, atas segala rahmat dan kebaikan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan rindu kami atas firman-Mu, karena kami yakin firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan saat ini saya ambil dari kitab Markus 11 ayat 28 yang demikian bunyinya. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kuasa, apa yang ada di benak kita? Tentu ada beragam bayangan. Ada yang membayangkan kursi jabatan, ada yang membayangkan uang, jenjang pendidikan, penguasaan bahasa, senioritas, jumlah massa yang banyak. Ya, karena ketika seseorang memiliki itu, dia dianggap atau menganggap mempunyai kekuasaan. Harus diakui Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam realita hidup sehari-hari, banyak orang mengajar kekuasaan. Bahkan berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan, baik dengan mencari pengaruh, membayar, menciptakan hoax untuk menjatuhkan lawan, dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau perebutan kekuasaan itu juga menimbulkan banyak kesalahpahaman, konflik, dan luka yang mendalam. Mengapa? Kuasa begitu memikat banyak orang. Secara umum memiliki kuasa, itu berarti mereka akan mendapatkan popularitas, otoritas, maupun fasilitas. Berbicara tentang fasilitas inilah, tentu orang yang mempunyai kuasa akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik dari yang lain. Bahkan hak istimewa, tempat duduk diistimewakan, makanan diistimewakan, antrian didahulukan, dan lain sebagainya. Hanya sayang, tidak sedikit orang yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan bukannya untuk kebaikan, tetapi justru mencari keuntungan bagi diri sendiri. Bagian yang kita baca tadi terkait dengan kekuasaan. Pertanyaan ini dilontarkan para pimpinan agama kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Demikian pertanyaan para pemimpin agama. Pertanyaan itu dilontarkan terkait dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki bait Allah. Di situ Tuhan Yesus memporak-porandakan bait Allah yang diisi dengan pedagang. Proses perdagangan di bait Allah itu terjadi karena ada kerjasama dengan pemimpin agama maupun penguasa. Apa yang mereka lakukan sebenarnya merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai pemimpin agama, sebagai penguasa, mereka memiliki kuasa dan hak istimewa untuk menata kehidupan bersama yang lebih baik. Namun dalam kenyataannya mereka mengambil keuntungan, bahkan menyengsarakan, membuat mereka yang berduyun-duyun datang ke bait Allah mendapatkan beban yang begitu berat. Karena itulah Tuhan Yesus mengkritisi sikap mereka. Sikap yang menyalahgunakan kekuasaan itu sebagai wujud ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan ini sungguh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itulah Tuhan melakukan semuanya itu.
Saudara-saudara, melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sebenarnya hendak meluruskan apa yang menyimpang, bahwa pada dasarnya kekuasaan berasal dari Tuhan dan harus digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kebaikan serta kesejahteraan bersama. Kekuasaan bukan disalahgunakan, apalagi untuk menyengsarakan. Setiap kita itu sebenarnya juga diberi kuasa. Karena sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, kekuasaan itu juga dianugerahkan Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, untuk apa kekuasaan itu? Kita diberi kuasa atas waktu, kita diberi kuasa atas keluarga, kita diberi kuasa juga atas uang, kita juga diberi kuasa atas kehidupan kita dan lain sebagainya. Untuk apa kekuasaan itu? Semestinya apa yang dianugerahkan Tuhan, kita gunakan dengan baik dan kita kembalikan bagi kemuliaan Allah, karena semua berasal dari Allah. Tuhan memberkati. Amin.